Geliat pariwisata Banyuwangi tak hanya menjadi penggerak roda ekonomi kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini. Pariwisata sebagai sektor unggulan juga berkontribusi menciptakan kebanggaan masyarakat akan keindahan alam dan warisan seni budayanya. Destinasi wisata baru pun terus bermunculan di Banyuwangi. Salah satunya di Kampung Temenggungan yang terletak di jantung kota. Sebagai kampung tertua dan bersejarah, Temenggungan juga merupakan pusat dari beragam kegiatan seni budaya, dari musik tradisional, tarian, hingga membatik. Ya, kini saya sedang berada di Kawitan, yaitu Kampung Wisata Temenggungan. Dan konon Kampung Temenggungan ini merupakan salah satu kampung yang tertua di Kabupaten Banyuwangi. Dan sejak tahun 2015 menjadi kampung wisata. Ya, saya ditemani oleh Bahtiar dan Hendra. Ya, Bahtiar adalah seorang pegiat ekowisata dan kali ini mengurus kampung ya, ini mengurusi ya. Kampung, mengurusi kampung, tapi orang pendatang dari orang. Dan Hendra merupakan salah seorang warga ya di sini dan juga katanya yang memimpin dan menggerakkan anak-anak muda untuk jauh lebih semangat ya. Ini memberikan atraksi kesenian. Ini salah satu yang kita bisa saksikan di belakang ini. Ini adik-adik ini siapa saja, Hendra, di belakang? Ini ada Banyuwangi Putra Junior dan juga ada Banyuwangi Putra Ethno Collaboration. Masih muda-muda ya mereka? Ya, masih anak-anak yang usianya kelas 1 SD sampai yang SMP. Nah, ini semua Hendra yang bina ya? Bersama-sama dengan bersama-sama. warga Ya, ini yang lain. kita ingin tahu sedikit ya mengenai sejarah dari Kampung Temenggungan ini yang katanya salah satu atau bahkan yang tertua ya. Betul. Mungkin Bahtiar bisa cerita sedikit sejarahnya kalau kita bicara mengenai tertua itu persisnya sejak tahun berapa dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Ya, jadi Kampung Temenggungan ini, Kampung Temenggungan ya, sebetulnya namanya Kampung Temenggungan. Kampung Temenggungan ini berdiri tahun 1774. Oh, jadi abad 18 ya? Ya, jadi bersamaan dengan pindahnya pusat pemerintahan dulu dari Muncar, Lulu Pangpang, kira-kira 1 jam dari sini, dipindahkanlah setelah Kerajaan Belambangan kalah, dipindahkanlah pusat pemerintahan di wilayah kota. Dulu ini hutan, namanya hutan Tirto Gondo. Nah, kemudian dibangunlah pendopo. Jadi pendopo itu juga salah satu bangunan pertama bersama kampung ini, penunjang dari aktivitas pemerintahan. Nah, waktu itu pada abad ke-18 berapa jumlah warga atau populasi yang Nah, tinggal itu nggak tahu itu, nggak ada referensinya. Cuman intinya kalau referensinya itu tadi awal oleh Bupati namanya Mas Alit, panggilannya Bupati itu yang pertama kali membuka di wilayah Banyuwangi kota, hutan dibuka jadi kota, dimulai dari pendopo dan kampung penunjangnya, termasuk di sini juga sumber air di sini ada namanya Sumur Sri Tanjung. Jadi nama Banyuwangi itu kan artinya air yang harum. Iya. Nah, itu konon legendanya berasal dari air di sumur yang ada di kampung ini. Sampai hari ini masih ada, namanya Sumur Sri Tanjung. Itu yang kisah legendanya, ada kisah Sri Tanjung dan Sido Pekso. Nah, sumur itulah bagian dari kisah itu yang akhirnya dinamakan Banyuwangi, air yang wangi. Dulu konon seperti itu ceritanya. Wow, luar biasa, menarik sekali dan memiliki sejarah yang unik juga. Nah, apalagi ini berkaitan dengan mungkin sejarah yang dianggap agak kelam ya dari kampung ini. Bisa sedikit cerita, Bahtiar? Ini menarik juga bagi kita yang perlu ya belajar mengenai sejarah di Indonesia. Jadi dari dulu di kampung ini memang pusatnya kesenian. Ya, kemungkinan mulai tahun 1774 itu begitu ada pemerintahan di sini, kesenian pun juga mungkin sudah didatangkan di sini, sudah dihidupkan di sini. Sampai kesenian itu berkembang tahun 50-an, tahun 60-an itu pusat kesenian di Banyuwangi. Nah, contoh-contoh keseniannya apa saja? Macam-macam. Mulai kalau yang asli Banyuwangi itu ada kesenian gamelan Banyuwangi. Ada, ya ini beda dengan gamelan Jawa, dengan gamelan Bali berbeda.
Ada lagi angklung. Angklung ini mungkin juga inspirasinya awal dari Bali, tapi kemudian di sini dikembangkan dengan cara seperti orang sini. Kemudian ada musik patrol, ini yang dimainkan teman-teman itu musik patrol, itu dari bambu, itu kayaknya pengaruh dari Madura kayak gitu. Dan instrumen-instrumen itu dibuat di kampung ini atau macam-macam. Kalau yang ini semua di kampung ini, cuman memang di sini di Banyuwangi banyak alat musik yang seperti ini. Oke, jadi keunikannya kesenian khususnya musik. Nah, Ya, ini musik tari banyak macam-macam di sini. Musik tari, batik, macam-macam di sini. tapi yang membuat ada aspek sejarahnya menarik ini berkaitan dengan kesenian itu juga Musik ya. dan tari mungkin. Masalahnya dulu di situ. Oke, bisa cerita Oke. ini. Ya, jadi akhirnya tahun 65 itu mungkin kita pernah tahu lagu Genjer-Genjer. Genjer-Genjer itu diciptakan oleh orang di kampung ini. Lagu itu diciptakan tahun 42, jadi sebetulnya nggak ada hubungannya. Nah, tahun 65 akhirnya waktu Cuman itu, interpretasinya beda waktu ya, itu. mungkin seperti Dianggap, itu. Ya, Akhirnya simpatik terhadap mungkin PKI seperti waktu itu. Nah, akhirnya kesenian Sebanyuwangi kesenian sempat dilarang tahun 65 Sebanyuwangi Ya, terutama. tapi apa yang terjadi pada tahun 65 itu sehingga istilahnya genjer-genjer ini Ya. menjadi top dan akhirnya ya terjadilah Ya itu kemungkinan memang saat itu lagu Genjer-Genjer demikian populer ya, dan akhirnya mungkin sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan di partai mungkin seperti itu, sehingga akhirnya begitu tahun 65 ada G30S itu semua aktivitas kesenian di Banyuwangi termasuk terutama di Temenggungan dilarang. Nah, kenapa ya waktu itu dianggap bahwa ini merupakan ya bagian dari kampung yang merah lah istilahnya. Ya. yang- Ya mungkin karena itu tadi, karena di sini banyak seniman-seniman yang sering memainkan lagu-lagu. Padahal tidak ada hubungannya dengan kegiatan politik atau Sebetulnya enggak, kalau di sini murni seniman ya sebetulnya, murni seniman, cuman ya itu tadi akhirnya jadi korban. Bahkan setelah tahun 65 ya nyun sewu mungkin KTP orang di kampung ini bisa dikatakan sulit untuk mencari kerja, sulit untuk dipakai apa-apa, itu jadi nggak sulit. laku ya. Iya Nah, betul. Hendra ini pernah merasakan itu atau paling tidak dari keluarga, orang tua dan lain sebagainya ada memori mengenai saat itu? Masih belum ada. Jadi pada Nggak, saat keluarga dari maksudnya. keluarga Ada cerita-cerita bahwa dulu pernah. KTP-nya dianggap inilah ya, tadi kalau tidak laku, dari- sulit mendapatkan pekerjaan, mungkin agak diasingkan kan biasanya kan dulu dianggap lingkungan tidak bersih begitu. kalau dari keluarga mungkin tidak banyak bicara. Untuk orang-orang sini kita mau membicarakan tentang hal itu adalah hal yang tabu. Tabu Kita, ya. kita takut untuk mau berbicara seperti ini, kita takut sebenarnya. Jadi trauma ya. Ada trauma-trauma yang sangat mendalam buat kita. Nah, Batiar, ini selama berapa tahun akhirnya tiba-tiba hening gitu. Jadi Ya. musik itu sudah dilarang atau bagaimana Sekitar setelah? tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 76 atau 77, disitulah kesenian dimulai lagi. Jadi selama 10 tahun Ya, tidak boleh. Tidak boleh dan tidak berani. Mungkin tidak berani, mungkin lebih banyak awalnya tidak boleh, kemudian tidak berani. Nah, tahun 77 itu ada almarhum namanya Mbah Kacung Tarmat, itu beliau kebetulan pensiunan tentara yang sudah pensiun, akhirnya mengembangkan kesenian di sini karena beliau tentara, mungkin akhirnya lebih mudah di situ. Nah, sampai hari ini Karena takut ditangkap lagi mungkin. Nah, sampai hari ini akhirnya namanya itu dulu dibentuk namanya Banyuwangi Putra. Banyuwangi Putra sampai hari ini masih eksis. Nah, teman-teman di sini ini semua tergabung dalam Banyuwangi Putra. Ini sudah generasi keempat ya, generasi keempat. Jadi selama 10 tahun itu walaupun tidak ada musik, tidak boleh, tapi tidak mematikan semangat ya. Ya. Karena ini kelihatannya sudah mendarah lagi. Betul. Gimana Hendra? Semua keluarga tuh bisa memainkan instrumen atau Kalau untuk kesenian semuanya bisa. Jadi mulai dari seni membatik, seni untuk musik. ini dari kecil ya? Iya, jadi Ini diajarkan di sekolah atau bagaimana cara? tanpa diajarkan kita otodidak setiap hari karena kita melihat, kita juga belajar, jadi kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu untuk berkesenian. Dan ini walaupun sekarang kan generasi, apalagi generasi milenial ya lebih suka main HP, main gadget, mungkin main games, kesenian masih terus berjalan Kesenian ya tetap dengan kita masih ada jadwal latihan untuk seni tradisional, walaupun kita tidak meninggalkan
gadgetnya untuk Ya paling nggak sampai bisa posting-posting di Ya. Instagram. Ya. Tapi Batiar sejak tahun 2015 katanya ini kan menjadi kampung wisata ya yang bersejarah lah di Ya. sini. Kita juga lihat ada turis ya baik Ya. dari lokal maupun mancanegara. Nah ini idenya itu dan keterlibatan Anda ini sebagai pegiat ekowisata itu bagaimana? Ya, akhirnya? jadi 2015 bulan Oktober itu pertama kali saya dan komunitas, kami punya komunitas namanya komunitas Hidora. Hidora itu Hiduplah Indonesia Raya. Hidora Ya, ya. Hiduplah Indonesia Raya. Kami memang ini komunitas ya, bukan lembaga, bukan LSM, bukan yayasan, ini komunitas, organisasi tanpa bentuk lah, kira-kira kayak gitulah. Tapi ininya di mana? Di Banyuwangi, Pusatnya? di Banyuwangi, ya, Kok kebetulan- orang Malang bisa ke Banyuwangi waktu itu? apa? Kebetulan kami punya usaha rumah makan di sini, sehingga akhirnya kami ya namanya kita tinggal di sini ya kita jalan-jalan kemana-mana. Nah salah satunya ketika kita ketemu dengan kampung ini, ada seorang kawan yang menceritakan pada kami ada kampung di tengah kota yang keseniannya bagus. Datanglah kami ke sini dan ternyata luar biasa. Begitu kami datang, kami waktu itu lihat anak-anak kecil main musik gamelan waktu itu, wah kita langsung jatuh cinta. Oh ini luar biasa. Terus kita jalan lagi ke kampung ini, masuk ke gang-gang, di sini banyak gang-gang kecil, di situ banyak rumah-rumah kuno. Jadi rumah-rumah yang mungkin usianya 100 tahun, lebih dari 100 tahun, di sini masih ada, di gang-gang sempit-sempit, di gang-gang kecil. Nah, kita melihat, loh ini potensi pariwisata internasional nih, posisinya di tengah kota. Nah kemudian dari situlah kami akhirnya ngomong dengan pihak kelurahan, kemudian dengan anak-anak muda di sini, dan kita bareng-bareng kita mencoba untuk menggerakkan, ayo ini potensi yang sudah ada ini bagaimana satu bisa meningkatkan kesejahteraannya masyarakat, yang kedua bagaimana apa yang ada di sini ini bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi warga di kampung ini, terutama terkait dengan dulu warga di sini pernah punya satu sejarah, fase yang trauma, dan kita mencoba untuk mengembalikan bahwa ayo kita bangga dengan kampung kita sendiri dengan berbagai potensi yang ada di sini. Itulah kita mulai tahun 2015. Ada hal yang menarik, ini kan dalam ranah ya ekowisata. Nah, ekowisata itu kan salah satu istilahnya wisata yang bertanggung jawab, tapi betul. juga kesejahteraan masyarakat lokalnya kan tetap terjaga. Nah, selama 1 tahun ini, Hendra, apa saja perubahan yang dirasakan sejak kampung ini dijadikan kampung wisata? Saya lihat juga banyak turis yang datang ke sini mendengarkan musik. Apa kira-kira benefit ataupun kebaikan yang dirasakan? Perkembangan kita 1 tahun ini ya mulai ada peningkatan di segi ekonomi, yang dulunya warga berjualan hanya sebatas cukup untuk 1 hari, sekarang bisa dapat masukan lebih dari para wisatawan yang datang sini. Karena di sini banyak wisatawan yang belajar, entah belajar membatik, entah belajar seni musik, bahkan pernah belajar tari dan pencak silat. Jadi bisa ya ambil kursus-kursus itu sekarang. Ya. Bahtiar, Anda sendiri melihat minat wisatawan 1 tahun terakhir ini rata-rata dari mana yang datang? Jadi gini Mbak, jadi kita mulai awal itu yang ada di pikiran kita adalah ini wisata internasional di sini. Dan satu, yang kedua juga kami yakin kalau wisatawan internasional masuk ke sini, insya Allah yang lokal pun akan datang juga ke sini. Dan itu akhirnya mulai awal kemasan promosi kita, walaupun dengan alat yang sederhana, kita hanya main. Nah ini bagaimana Mbak? Ya mungkin bagi orang Indonesia ya kampung ya namanya juga sudah terbiasa, tidak ada uniknya, tapi setelah melihat wisatawan internasional kan biasanya mereka ini sesuatu yang berbeda dengan pertunjukan yang tidak mereka biasa lah miliki. Jadi kadang-kadang apa kemasannya, cara marketingnya? Jadi intinya gini, sebetulnya kami tidak banyak melakukan marketing yang ruwet-ruwet ya. Kami hanya mendokumentasikan potensi yang ada. Kita dokumentasikan pakai video, pakai HP lah, pakai mungkin kadang kalau lagi lumayan ya pakai kamera SLR. Ini di-upload semua. Nah, itu kita upload di sosial media, di YouTube, di Facebook. Itu aja sebetulnya. Ada website sendiri? Ada sedang kita bikin namanya kawitan.info. Itu sedang proses, sudah tayang, cuman masih belum lengkap isinya. Jumlah kakak yang ada di kampung ini sekarang berapa kira-kira? 700 kakak ya. Itu
ada perubahan nggak? Maksudnya semakin lama semakin bertambah atau biasanya kan kalau anak muda mereka maunya pindah ya, tidak mau lagi tinggal di kampung halaman. Ada fenomena seperti itu? Kalau warga sini kebanyakan Tetap ya? kita masih tetap setia dengan kampung Temenggungan. Bahtiar, dari segi potensi ekowisata ke depannya bagaimana? Akan dikembangkan seperti apa? Ya, jadi Karena kalau terlalu banyak turis kan juga pasti ada dampak-dampak yang mungkin ya, harus di. jadi kalau yang kita perhatikan. kembangkan di sini, kita konsepnya adalah yang ini tema ekowisata di sini. Temanya adalah live as local people, hidup dan tinggal seperti masyarakat lokal. Jadi sini ada homestay-nya juga. Ada, walaupun belum banyak ya, kita sudah memulai beberapa homestay dan tema besar kita adalah live as local people, tinggal hidup seperti masyarakat lokal. Artinya kita tidak melakukan perubahan-perubahan yang terlalu banyak pada misalkan homestay. Homestay ya rumahnya masyarakat seperti ini. Makannya nah, itu. tamunya yang menyesuaikan bahwa ini ada sesuatu yang menarik untuk belajar. Tinggal di sebuah tempat yang mungkin jauh dari negaranya, kemudian dengan makanan lokalnya, dengan kamar mandi lokalnya, kemudian apa ya mungkin dengan kondisi rumah yang tidak terlalu bagus, tapi ya mungkin justru itu yang mereka cari itu kan, dia, Pak. keunikan Jadi, itu. Kalau mau yang serba seperti biasa ya bisa hotel, tinggal iya, betul. di kota ya. Dan ada tamu-tamu kita yang sampai akhirnya 2 bulan di sini. Jadi Sudah 2 bulan, dari tamu kita dari Mesir ya, rencana cuma 3-4 hari sampai 2 bulan. Nah di ini sini. kalau dampak dari segi aspek gaulnya ya Hendra, ini anak-anak di sini kan mungkin bagaimana bisa bahasa Inggris misalnya, lebih terbiasa dengan tamu asing. Awalnya kita hanya tahu bahasa Inggris, sampai sekarang sudah mulai keinginan untuk belajar sangat tinggi. Jadi walaupun hanya sebatas membaca, kalau ada tamu turis kita mencoba untuk memberanikan diri berbicara, itu kita sudah mulai ada. Oke, terus kegiatannya buat anak-anak muda di sini apa-apa saja selain main musik tadi? Di sini ya kalau mulai dari pulang sekolah, kalau untuk yang adik-adik ini walaupun sambil bermain musik kadang juga belajar membatik, bahkan ada yang latihan silat di sini. Jadi, Silat juga ya? ada juga di sini. Ada kesenian silat asli dari sini, Mbak. Bahtiar, saya lihat ini menarik ya, karena kadang apalagi dengan era modernisasi ini ada gadget, ada begitu banyak hal-hal yang bisa mengalihkan lah dari budaya itu. Kadang-kadang kan tradisi dianggap aduh kuno, bosen gitu. Ini tetap hidup ya? Ya, itu saya rasa perannya senior-senior di sini. Jadi sesepuh-sesepuh, kemudian istilahnya kawan-kawan yang memang menyadari bahwa ini adalah sesuatu, ini harta ya. Apalagi yang dimiliki oleh Temenggungan, bukan seni dan budaya itu kan. Nah inilah yang menjadi semangatnya teman-teman di sini dan akhirnya menular. Karena yang tua-tua, yang dewasa-dewasa mereka aktif memainkan, mereka aktif berlatih. Yang muda-muda ini Iya, ikut biasanya gitu mereka akhirnya. justru yang muda nggak terlalu tertarik lagi. Mereka menganggap ya itu bukan peran kita lah. Tapi ini anak-anak semua ini tampaknya begitu tertarik dan mau ya meneruskan ya kesenian itu sendiri. Bahtiar, yang saya tertarik, kenapa kok bisa ya kampung ini tadi katanya rumahnya juga masih sama, arsitekturnya, jalan-jalan gang-gangnya itu kenapa ya bisa terawat ini menurut perspektif Anda? Antara terawat dan tidak ada program untuk dikembangkan mungkin antara itu ya. Jadi artinya karena memang ya kondisi pasca 65 ini kampung ini nggak terlalu banyak mendapatkan program-program dari pihak lain ya. Nah, justru diselamatkan ya dari masih banyak, Mbak. Di sini perubahan. rumah-rumah tua, ada rumahnya Bupati kelima ya, rumah Bupati kelima Pringgokusumo namanya. Itu ada di dalam gang, itu rumahnya mungkin 200 tahunan lah umurnya. Ya sayangnya kondisinya memang kurang terawat ya, tapi masih ada barangnya. Nah ini sekarang ke depannya ya rumah-rumah tua ini kan sudah jadi saksi sejarah lah istilahnya, dan juga salah satu daya tarik ya bagi orang yang datang ke sini. Bagaimana upaya untuk melestarikan supaya ya jangan nanti dibangun Dirubah, ruko atau gedung-gedung yang
tidak terlalu enak Nah, gitu itu tadi dipandang. artinya dengan harapan kami ya dengan berkembangnya kegiatan wisata di sini akhirnya kalau kita ada kunjungan tamu-tamu ke rumah-rumah kuno ini yang punya rumah pun kebagian rezeki di situ. Sehingga harapan kita dengan kondisi seperti itu akhirnya orang merasa bahwa oh ya kalau saya mempertahankan rumah saya yang kuno ini, saya mempertahankan kesenian, saya akan mendapatkan rezeki lebih juga di sini karena menjadi destinasi wisata. Nah, ditambah lagi kondisi ini kami disupport oleh kami punya jaringan namanya Jaringan Kampung Nusantara. Jaringan Kampung Nusantara ini sebuah jaringan jejaring antar kampung yang mereka mengembangkan potensi lokalnya dan rata-rata mereka swadaya. Dan itu kebetulan dideklarasikan di kampung ini itu pada bulan Januari kemarin, Januari 2016 kami bikin namanya Festival Kampung Temenggungan. Dihadiri mungkin ada dari 13 negara, kemudian juga dari mungkin sekitar 20 kampung-kampung lain di Nusantara, dan waktu itu muncul ide, ayo kita deklarasikan Jaringan Kampung Nusantara. Nah, ini kami saling support di situ. Ini ada sponsornya? Nggak ada, kita semua swadaya. Oh iya, swadaya. Iya, kita semua swadaya. Jadi dukungan dari mana saja, khususnya dukungan dana dan finansial? Kalau dana lebih banyak warga patungan. Patungan ya? Ya. Tapi yang membuat ada ciri-ciri khas atau kriteria tertentu untuk Ya. masuk ke dalam Jaringan Kampung Nusantara Nggak ini? ada, Mbak. Nggak, jadi istilahnya ya intinya di mana itu adalah kampung yang memang tumbuh dari bawah, dari masyarakat. Bukan sebuah setting dari pemerintah atau apa, tapi muncul dari masyarakat. Luar biasa. Dan ini Swadaya, ya, keswadayaan volunteer. ini walaupun dari perkembangannya pasti nanti akan ada support dari pemerintah, tapi memang harus muncul dari masyarakatnya sendiri. Sebenarnya tujuan besarnya apa sih? Misalnya 5, 10, 15 tahun dari sekarang apa yang Di mana? ingin Di sini? di sini khususnya? Atau di kampung-kampung itu Oh, iya. sendiri? Jadi intinya gini, ketika masyarakat itu mengenal dan mencintai potensi mereka sendiri, kadang-kadang masyarakat kadang-kadang tidak merasa potensi yang mereka miliki istimewa. Contoh misalkan Mas Hendra ini, dia pandai pencak silat. Dulu dia tidak pernah berpikir bahwa pencak silat ini sesuatu yang menarik gitu ya, mungkin dianggap biasa. Nah, tapi ketika kita tampilkan di depan wisatawan, ternyata wisatawan tertarik melihat itu. Langsung merasa wow. Sampai kita punya pernah kita punya namanya paket itu belajar pencak silat, belajar batik, belajar musik tradisional selama seminggu. Di akhir paket itu kita pentas bersama antara tamu-tamu dan warga, itu pentas bersama. Keren, ini jadi paket wisata Ya, yang jadi paket wisata. berisi inilah budaya di situ, tapi juga lebih mengenal ya Nah. kehidupan kamu itu. Nah, Live as a local itu Ya kan. betul, live as local people. Artinya live as local people ini satu, kita tidak butuh biaya banyak karena tidak merubah apa-apa. Yang kedua itu tadi PR kita adalah bagaimana masyarakat itu mengenal potensinya, mencintai potensinya, dan mereka bangga. Ketika mereka bangga, mereka sendiri yang akan mempromosikan itu. Mas Hendra kalau habis ada tamu gini, blasting di sosial media, udah ada tamu di sini. Ya, itu Tapi Hendra bangga ya. Sangat bangga sekali. Kira-kira cita-cita Hendra untuk kampung ini 5, 10, 15 tahun dari sekarang inginnya seperti apa bentuknya, ke arah kemana? Nah, buat kampung, kalau saya sendiri pengennya kita tetap seperti apa adanya. Kita seperti ini, untuk yang lebih kita serahkan pada Tuhan aja. apa adanya, tapi Apa rezekinya adanya. banyak ya. Dan ini ya, tamunya juga semakin Ya. banyak ya. Baik. Dan yang kedua kita juga melihat bahwa kita melihat tamu, jadi kita seringkali diskusi kami ya dengan kawan-kawan di warga sini, jangan pernah melihat tamu itu sebagai ATM, jangan melihat tamu itu sebagai apa namanya orang yang bisa kita ambil duitnya, kita poroti duitnya. Lihatlah tamu itu sebagai kawan, sebagai saudara, sebagai orang yang akan ikut mempromosikan kampung kita, sehingga ketika ada wisatawan di kepala kita yang muncul bukan wisatawan berarti duit, tapi wisatawan ini berarti kawan, ini saudara. Kita tidak tahu, siapa tahu ada wisatawan datang ke sini mungkin duitnya nggak banyak, tapi dia akan mengabarkan kampung ini ke negara lain, dan itu yang menjadi sebuah penekanan bagaimana supaya
tidak salah dalam mengelola pariwisata, karena seringkali terjadi pariwisata dikelola dengan cara yang salah, melihat wisatawan sebagai ATM, Iya, rusak akhirnya. dan juga seperti itu. akhirnya lingkungannya juga Betul. rusak, tidak terjaga, dan justru malahan wisatawannya tidak ingin kembali, nyaman, iya, tidak betul. nyaman. Ya. Terima kasih banyak Bahtiar, Ya. luar biasa ya pekerjaan yang Anda lakukan ini semua, Kawan-kawan. dan juga Hendra dan teman-teman di sini masih muda-muda tapi semangat dan spiritnya masih tetap cinta kampung. Ya. Ini sesuatu yang kita di Indonesia perlu Ya, jaga ya terus menerus ya, jangan sampai hilang, kita tidak punya identitas Ya, sendiri. betul. Dan senang sekali melihat kebanggaan ya terhadap kekayaan yang kita miliki lagi ya. Demikian kali ini insight, dan ya, luar biasa ya pengalaman kita, karena Indonesia bukan saja kaya dengan alam, dengan taman nasional, tapi juga ternyata kaya dengan budaya tradisi. Dan kalau kita bisa kelola dengan baik, apalagi dibungkus dalam suatu paket ekowisata, hal ini bisa diapresiasi bagi bukan saja kita sendiri, tapi teman-teman kita dari mancanegara yang akan datang dan juga ikut mengapresiasi apa yang kita miliki, sehingga Indonesia juga semakin lama lebih terkenal ya di seluruh dunia untuk hal-hal yang baik. Demikian insight kali ini, jangan lupa ikuti insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa, bye bye.